مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang iman sapa alladzina la tubdilu aja batalake sira kabeh sedaqatikum ing pira-pira sedekah sira kabeh bil manni kelawan pengundat-undat wal adzalan nglarakake ati kalladzi kaya oleh ambatalakene wong yunfiku kang nginfaake sapa alladzi malahu ing bandane alladzi ri'a annasi krana riya pamer marang manungsa wala yu'minu lan ora iman sapa alladzi billahi kelawan Allah wal yaumil akhiri lan kelawan dina kang akhir famathaluhu utawi padane alladzi iku kamatsalis safwanin kaya padane watu klimis alai kang iku tetep ing atase safwan turabun utawi lebu fa asabahu mengko ngenani ing safwan apa wabilun udan kang deres fatarakahu mengko ninggal apa wabil ing safwan ninggal apa udan ing safwan ing watu kang klimis soldan hale atos layak diruna ora kuwasa sapa munafiqun ala syai'in ing atase sewiji-wiji mimma saking perkara kasabu kang padha nglakoni sapa al munafiqun sapa wong akeh wallahu utai Gusti Allah iku la yahdi ora nuduhake sapa Allah al qauma ing kaum al kafirin kang kafir. Iki dipunterangaken ayat 264. Hei wong mukmin sira kabeh aja padha ambatalake sedekah ira kabeh kelawan undat-undat lan nglarakake ati kaya kelakuane wong kang infakake bandane namung krana riya tau den tingale menungsa lan ora iman marang Allah Ta'ala lan dina kiamat. Padane wong kang mengkono iku kaya watu klimis kang ana lemahe barang ketiban udan banjur ilang lemahe bali dadi klimis maneh. Wong munafik mau senajan katone infak nanging ora oleh ganjaran ana ing ngersane Allah Ta'ala. Ini ayat bagus sekali bahwa kita semua sebagai orang yang beriman diingatkan oleh Allah ketika berinfak jangan sampai infak kita hilang atau tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Melakukan dua hal. Yang pertama apa? Bilmanni, karena mengundat-undat atau mengungkit-ngungkit pemberian yang sudah diberikan kepada seseorang, kepada teman, keluarga, apalagi orang tua jangan diungkit-ungkit. Na'udzubillah. Kepada pondok, kepada masjid, kepada masyarakat. Sesuatu yang sudah diberikan harus diikhlaskan. Jangan sampai dia apa? Diungkit-ungkit. Tahu nggak? Ungkit-ungkit, undat-undat. Kamu sudah pernah memberi kepada teman? Pernah diberi? Kalau diungkit-ungkit rasanya sakit nggak tuh di sini? Sakit ya? Cuman diberi jajan harga 1.000 saja sudah mengungkit-ungkit kebaikannya. Kalau kamu nggak diberi jajan saya, kamu waktu itu ngiler ngeces. Nggak boleh apa? Mengungkit-ungkit kepada orang lain yang sudah menerima infak sedekah dari kita.
Karena itu apa? Justru kita mendapatkan manfaat dari orang yang mau menerima sedekah kita, infak kita. Bagaimana kalau tidak ada yang mau menerima? Kira-kira kita dapat pahala nggak dari infak? Nggak dapat kan, nggak ada yang menerima. Harusnya bersyukur sekali ya, bersyukur sekali ada yang mau menerima infak. Karena justru jadi jalan surga kita dengan cara apa? Orang lain mau menerima infak kita. Itu jalan yang mulus, diantaranya melalui infak. Jadi bersyukur ya. Yang kedua dengan cara menyakiti ya, menyakiti orang yang sudah menerima pahala kita, menerima infak kita ya, jangan disakiti. Misalkan dengan cara diceritakan kepada teman-temannya, ceritakan bahwa dia tidak bisa hidup manakala tidak saya yang memberi infak, memberi sedekah. Enggak usah seperti itu ya. Dia tidak akan bisa jajan kalau enggak saya kasih. Dia tidak akan bisa makan kalau enggak saya kasih dan sebagainya. Itu harus dihilangkan. Apalagi menceritakannya di depan orang banyak. Kira-kira sakit enggak? Cuma diberi makan saja diceritakan ke orang-orang sekantor, satu sekolahan, satu desa tahu semua. Kira-kira sakit enggak? Sakit. Ya, maka harus dijauhi ketika kita berinfak, jangan sampai apa? Infak kita batal pahalanya. Karena dua hal yaitu apa? Mengundat-undat atau mengundat-undat, mengungkit-ungkit atau menyakitinya, menyakitinya. Hati-hati ya. Maka dalam hal ini banyak istilah untuk menjadikan diri kita ikhlas dengan cara apa? Yaitu menganggap sedekah kita seolah-olah kita seperti membuang angin keikhlasnya ya. Orang kentut ikhlas apa enggak? Ikhlas. Banyak sebenarnya istilah apapun supaya apa? Seolah-olah kita apa? Tidak merasa membutuhkan sedekah itu. Seolah-olah sedekah itu harus dikeluarkan, ikhlas sekali. Seperti orang yang membuang angin, sehingga apa? Lupa terhadap perbuatan yang dilakukannya. Lupa terhadap sedekah yang diberikan kepada orang lain. Itu lebih baik lagi ya. Ikhlas. Dalam istilah hadis apa? Tangan kanan memberi, sedangkan tangan kiri tidak mengetahuinya. Artinya orang terdekat pun kalau bisa tidak mengetahui. Itu supaya mengajarkan kita ikhlas. Jangan sampai yang sudah kita keluarkan tidak ikhlas. Di sini digambarkan sebagaimana orang yang berinfak karena pamer, ria'an nas. Jadi orang yang infaknya pamer karena orang lain juga tidak akan mendapatkan pahala. Ya, kadang-kadang cuman memberi sedekah sedikit sudah diumumkan kepada orang lain. Tapi harus dibedakan antara pamer dan tahadus bin nikmah, itu beda ya. Hampir mirip tapi beda. Tahadus bin nikmah adalah menceritakan bahwa saya punya nikmat. Misalkan kamu punya uang, dikasih ke teman kamu. Saya tadi dapat uang banyak, kirimannya ditambahi sama orang tua. Saya kasih ke teman saya itu kemarin 10.000 saya supaya senang. Nah, itu bukan pamer. Tujuannya sebagai tahadus bin menceritakan bahwa dia itu punya nikmat yang lebih. Sebagai rasa syukur, dia menceritakan nikmatnya kepada orang lain. Bukan karena pamer. Beda orang pamer loh ya. Kalau orang pamer itu inginnya disanjung, inginnya disebut di mana-mana ya, sehingga tujuan atau inti dari infaknya memang tidak menjadi tujuan. Tidak karena Allah Ta'ala, ini karena manusia. Ini naudzubillah. Infak yang seperti ini akan mendapatkan nilai merah ya di rapotnya. Bahkan bisa kosong nanti.
Dan jangan seperti orang yang infaknya orang yang tidak iman kepada Allah dan dina akhir hari akhir. Jangan. Sebab orang yang infak tidak karena Allah itu adalah infaknya dibatalkan, ditolak, ya. Na'udzubillah. Gambarannya seperti apa orang yang infak karena manusia, infak tidak karena iman kepada Allah, disebutkan di sini seperti orang yang seperti batu yang halus, yang klimis. Sudah pernah ke kali belum? Batu yang halus itu klimis, yang mana di atasnya ada debunya, ada tanahnya. Nah, ada debunya ya. Kemudian batu yang ada debunya tadi terkena air hujan yang deras. Lalu apa yang terjadi? Ketika ada batu, kok ada debunya karena hujan yang deras. Kira-kira debunya masih nempel apa tidak? Debunya hilang semua apa enggak? Hilang semuanya. Karena apa? Debu kan tidak punya kekuatan untuk menempel berlebihan. Apalagi ketika kena oleh air hujan yang deras, maka debu tadi pasti akan hilang. Itu seolah-olah gambar seperti itu. Jadi artinya Pak, manakala orang berinfak tidak karena Allah, itu akan hilang pahalanya, tidak mendapatkan pahala. Yang dia dapatkan hanya apa yang dia niati. Karena niat karena pamer ya, dia akan mendapatkan sanjungan dari orang. Sudah itu pahalanya. Maka jangan sampai seperti apa? Batu yang ada debunya kemudian kena air hujan yang deras, maka tinggal kenangan saja ya, tinggal batunya saja, tidak ada debunya, hilang semuanya. Layak biruna ala syai'in maka semua tidak mampu ya atas sesuatu yang mereka kerjakan, bahwa walaupun mereka menahannya tidak akan bisa ya, karena itu sudah otomatis ya. Kalau sedekahnya, infaknya ya kok dipenuhi dengan mengunda-tunda, dipenuhi dengan menyakiti orang lain ya, dipenuhi dengan ria, dipenuhi dengan tidak karena Allah, tidak iman karena Allah, maka itu akan sia-sia infak yang diberikan ya. Na'udzubillah. Tutupan ayat closingnya adalah wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir. Bahwa orang kafir ini tidak akan bisa berinfak dengan ikhlas. Maka jangan sampai menjadi orang yang kafir. Dengan adanya infak, justru sebaiknya diikhlaskan saja, karena termasuk orang yang mampu ya. Jadi orang yang mampu itu orang yang diberi kelebihan oleh Allah. Jadi bersyukur, nggak usah disakiti, nggak usah diundat-undat ya, nggak usah diungkit-ungkit. Justru kalau kamu ikhlas, nanti sedekahnya akan bertambah pahalanya dan bertambah pula hartanya. Dalam satu ayat disebutkan wa yurbis sedekah. Allah Ta'ala akan melipat gandakan, akan menambah pahala dan menambah harta yang mau disedekahkan. Semoga kita ahli sedekah, dan sedekah yang benar ya, sedekah yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua menjadi umat yang cinta kepada sunnah Rasul, diantaranya adalah sedekah. Sunnah kepada cinta kepada perintah Allah, diantaranya adalah sedekah. Semoga kita masuk surga dengan jalan sedekah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kiranya itu saja, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.